Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nikmat sehatipun Allah, kula lan panjenengan sedaya masih tetap sehat. Lan kanthi ridhonipun Allah, kula lan panjenengan sedaya masih tansah tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat, boten enten alangan menopo. Alhamdulillah. Para pendengar Radio Ronggo Hadi yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Apa itu? Inggih menika kasus perceraian yang sering terjadi. Cerai yang paling banyak adalah perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Maka kemarin saya baru saja mendapati di media sosial itu, di dalam TikTok, ada seorang istri laki-laki pamer akte cerai di depan pengadilan agama. Mungkin merasa bangganya, sampai-sampai pamer akte cerai itu dengan caption dikasih kata-kata yang Masya Allah. Tulisannya begini: ketika akte cerai lebih berharga daripada buku nikah, maka saya memilih akte cerai daripada memilih bersama dengan suami yang modal cintanya cuma dengan kata-kata. Insya Allah. Para pendengar Radio Ronggo Hadi yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun toh seumpama di antara kula panjenengan sedaya mendapati masalah dengan istri, atau mendapati masalah dengan suami, atau mendapati masalah rumah tangga, maka kita harus bisa melewati tanpa harus mengganti pasangan. Maka saya sangat salut, kemarin baru saja ada berita salah satu artis di Indonesia yang diuji rumah tangga. Begitu besar ujiannya, dia berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi anaknya, demi keluarga besarnya. Akhirnya lebih untuk bisa melewati tanpa harus mengganti. Begitu juga kula panjenengan sedaya, sebesar apapun ujian yang kita akan hadapi nantinya, marilah kita sabar untuk bisa melewati tanpa harus mengganti pasangan. Kenapa? Karena kasihan ada yang dikorbankan, yaitu seorang anak. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar Radio Ronggo Hadi yang dimuliakan oleh Allah, maka kula lan panjenengan sedaya, marilah kita sadari bahwa kita itu adalah manusia yang tercipta oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasang dari jenisnya sendiri. Jangan beranggapan kita berpasang dengan malaikat yang selalu benar dan sempurna. Begitu juga jangan kita menganggap bahwa pasangan kita itu adalah setan yang selalu melakukan salah atau dosa dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa pasangan kita itu adalah manusia biasa dari jenis kita sendiri. Sebagaimana Allah ngendika, nek boten kelintu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan manusia berpasang-pasang dari jenisnya sendiri, itu dari manusia itu sendiri. Maka
Kalau kita kula panjenengan sedaya menganggap bahwa pasangan kita adalah manusia, maka yang namanya manusia itu pasti kadangkala benar, kadangkala salah. Jangan pernah menuntut pasangan kita menjadi pasangan yang sempurna, istri yang sempurna, suami yang sempurna. Jangan. Karena pasangan kita adalah manusia biasa. Para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika pasangan kita, seorang suami seumpamanya, suami yang belum sukses atau suami yang belum memiliki cukup rezeki untuk mencukupi keluarganya, maka kita harus sabar. Selagi suami masih menganggap Allah sebagai Tuhannya, selagi suami masih tetap beriman dan bertakwa pada Allah, jangan khawatir. Terus Kanjeng Nabi, la razaqakum kama yarzuqut thaira. Pasti bakal akan dikasih rezeki oleh Allah seperti Allah memberikan rezeki pada burung yang terbang tinggi dalam keadaan lapar, pulang sudah dalam keadaan kenyang kembali. Maka kululan panjenengan sedaya, selagi beriman dan bertakwa pada Allah, jangan khawatir, sudah dipastikan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kula panjenengan sedaya diminta untuk sabar. Terkadang Allah itu memberikan kesuksesan. Allah itu menjadikan seorang suami yang serba kecukupan. Itu kadangkala dikabulkan oleh Allah dengan dua model, dengan dua cara. Apa itu? Yang pertama, dengan cara langsung. Allah mengabulkan, mewujudkan kesuksesan seseorang itu kadang dengan model langsung. Seperti 5 tambah 5 kemudian 10. Tapi ada yang model yang kedua. Model apa itu? Model yang tidak langsung. Untuk mendapatkan angka 10, tidak langsung seperti 5 tambah 5 langsung kemudian 10. Tapi melalui proses 3 tambah 3 kemudian 6. Kemudian ditambah angka 3 lagi barulah 9. Kemudian dikurangi 2 turun lagi menjadi 7. Kemudian ditambah angka 3, barulah menjadi angka 10. Model atau cara yang kedua inilah membutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan angka 10. Sebenarnya model atau dengan cara yang kedua, dengan cara yang tidak langsung Allah mewujudkan atau mengabulkan kesuksesan kita, itu mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, tentang proses, betapa berharganya, betapa indahnya sebuah proses, dan mengajarkan agar supaya kula panjenengan sedaya tetap beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, maka apabila seorang suami belum memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka seorang istri haruslah sabar untuk mengikuti proses yang sedang dilakukan oleh seorang suami. Para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, berbicara mengenai tentang rezeki, ada dua ulama besar pernah debat tentang rezeki. Siapa itu? Yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Padahal Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana perdebatan itu? Yaitu Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu bisa didapat cukup dengan modal takwa pada Allah, maka rezeki itu akan datang. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa. Mustahil rezeki itu akan datang tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada kerja. Mustahil.
Kata Malik, bisa. Kenapa? Karena setiap kita yang beriman pada Allah sudah dijamin, sudah dicatat rezekinya oleh Allah. Perdebatan panjang, akhirnya Imam Syafi'i ini keluar meninggalkan majelis, keluar meninggalkan Imam Malik. Keluar naik kuda. Zaman dulu kan belum ada mobil, kendaraan bermotor. Ketika Syafi'i ini keluar, disitulah Imam Syafi'i ketemu dengan petani anggur yang sedang memanen anggur. Nah, ketika Imam Syafi'i ketemu dengan petani anggur yang sedang memanen, Imam Syafi'i membantu untuk memanen anggur. Ketika membantu petani untuk memanen anggur, setelah selesai semua, disitulah Syafi'i mendapatkan upah, mendapatkan hadiah anggur. Ketika Syafi'i mendapatkan upah anggur, betapa senangnya, bahagianya Syafi'i. Bahagia dan senangnya Syafi'i bukan karena anggurnya, tapi karena merasa bahwa pendapatnya itu betul dan benar. Ketika saya usaha bekerja dulu, barulah mendapatkan upah anggur, barulah mendapatkan rezeki. Akhirnya Syafi'i ini kembali menemui Imam Malik, ingin menyampaikan kebenaran pendapatnya. Tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Kula Syafi'i. Oh, nggih. Ada apa Syafi'i? Ini guru, saya ada rezeki anggur. Oh, ini saya ingin sampaikan guru, kalau seumpama saya tidak keluar dari sini, kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak berusaha untuk memanen anggur bersama petani anggur, mana mungkin saya dapat rezeki anggur ini, Yai? Mana mungkin saya mendapatkan upah anggur ini, guru? Berarti pendapat saya benar. Ketika saya usaha, bekerja, baru dapat rezeki. Apa kata Malik? Beliau senyum. Oh iya. Jadi begini Syafi'i. Tadi itu saya ngajar. Sambil mengajar, saya batin. Ya Allah, dalam situasi panasnya yang luar biasa terik matahari ini, dah neo nek seumpama mangan anggur segeri kaya opo nikmati dan neo. Saya cuma batin dalam situasi panas nek mangan anggur dan neo segeri, cuma batin. Ternyata nggak lama setelah saya batin, belum sampai saya keluar, kamu sudah masuk ke dalam membawa anggur. Akhirnya dua tokoh ulama besar ini saling tertawa, senyum, akhirnya berangkul peluk-pelukan. Ternyata berbeda tapi sama benarnya. Imam Malik mengatakan, saya belum sempat usaha, bekerja, cuma batin saja. Ternyata anggur sudah datang sendiri. Para pendengar Radio Ronggo Hadi yang dimuliakan oleh Allah, maka saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh ulama sufi. Janganlah kita capek-capek mengejar atau menangkap kupu-kupu yang sedang terbang. Semakin kita tinggi melompat untuk menangkap kupu-kupu, bisa jadi kupu-kupu itu semakin tinggi terbangnya. Tapi cukup sediakan taman kecil dengan penuh bunga-bunga yang indah. Tanpa kita mengejar kupu-kupu, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Begitu juga konsep rezeki. Begitu juga konsep rezeki. Tetaplah kita berusaha, bekerja, dan imbangi dengan iman takwa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan seperti itu, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah
serba kecukupan melebihi pekerjaan yang kita lakukan. Maka kadang pernah kita jumpai di sekitar kita, kadang ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, tapi rezekinya luar biasa, bisa mencukupi keluarga, bahkan lebih-lebih dan sebagainya. Tapi ada sebaliknya, orang itu kerjanya luar biasa, mulai pagi sampai malam, malam sampai ketemu pagi, banting tulang, tulang dibanting, kerja luar biasa, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita tetap berusaha dan bekerja, dan imbangilah dengan takwa, modal takwa dumateng ngarsanipun Allah. Dengan seperti itu, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang tak terduga. Allah ngendika, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita yang bertakwa pada Allah, Allah janjikan rezeki yang tak terduga, rezeki yang melebihi dari apa yang kita kerjakan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apapun persoalan rumah tangga yang kita hadapi, marilah tetap kita bisa melewati tanpa harus mengganti pasangan tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.